menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu, ini nanti ya, ini gak usah dinyalain, ini nanti bagian belakang, pas kita latihan. Jadi akan ada latihan 10 menit terakhir. Bapak Ibu, apakah dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita itu semakin memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan nggak? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu udah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada hubungan yang akrab nggak? Jadi kita nggak ngelihat Allah itu sebagai polisi, sebagai hakim, sebagai orang-orang yang akan menunggu menghukum kita, nggak. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Yesus, kita memanggil Allah kita sebagai Aba, yaitu Bapa. Kalau kita manggil Bapa, berarti ada relasi yang hangat atau relasi yang dingin. Antara tuan dengan bos, atau anak dengan orang tua. Yang mana Bapak Ibu? Orang tua dan anak. Nah, jadi waktu nanti kita berhubungan dengan Allah dan kita ngerasa Tuhan itu kayak bos, nanti ngeliatin kapan kita salah, nanti wah ini lagi nggak rohani nih kata hukum ya. Berarti kita memandang Tuhan kita kayak polisi, kita memandang Tuhan kita kayak hakim, kita memandang Tuhan kita itu kayak bos. Kasih perintah, waduh hari ini perintah Tuhan apa ya gitu loh, terus tegang gitu loh. Terus kita kalau nggak lakukan kita tegang. Mungkin Bapak Ibu yang kalau pernah di perusahaan kerja, mungkin tegang kan, keinget, waduh, supervisorku, manajer atasku udah nyuruh-nyuruh begini nih. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah, apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah kita? Nah, jika enggak, ada kemungkinan besar, kita tuh mungkin jarang saat teduh, atau kita saat teduh melakukannya dengan keliru. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hanya 2 saja. Dalam 2 Timotius 3:16 dituliskan demikian. Boleh kita buka bersama-sama ya Bapak Ibu. Harusnya saat teduh itu memiliki keuntungan bagi kita dalam hal ini. Tetapi kalau kita nggak punya, nah ini mulai ada pertanyaan besar ini. Kita 10 tahun percaya ini ngapain nih? Nah, 2 Timotius 3:16. Dituliskan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, ada 4 ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Ada satu perubahan rohani nggak dalam hidup kita? Bapak Ibu waktu membaca Alkitab, atau misalnya beribadah, atau mendengarkan khotbah dari manapun, Bapak Ibu dengar nggak? Ada kesalahan atau dosa yang Tuhan nyatakan kepada saya untuk saya lakukan? Ada nggak kelakuan yang harus saya perbaiki di hadapan Tuhan, atau dengan pasangan atau orang tua saya, atau dengan keluarga saya? Nah, jadi Bapak Ibu, 2 pertanyaan ini penting untuk menolong kita. Kalau pertanyaan kita adalah jarang, atau hampir tidak pernah, nah dengan kata lain Bapak Ibu, ini yang kita menjadi sangat sulit sekali Bapak Ibu, untuk bersaat teduh. Karena berarti iman kita itu tidak melakukan apapun dalam hidup kita. Maksudnya nggak ada gunanya, gitu, nggak ada gunanya. Nah, saudara-saudara, Alkitab, jika kita baca dan merenungkan dengan baik di dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai Yosua 1 ayat 1 sampai dalam perikop itu Bapak Ibu, itu merupakan kisah yang menarik. Musa sudah mati, Yosua diangkat jadi pemimpin. Pemimpin dari, ada orang mengatakan hanya puluh ribuan, ada yang mengatakan ada ratusan ribu orang Israel. Andai kata kita ambil angka paling kecil lah, jadi ada beberapa penafsiran berbeda, puluh ribuan. Bapak Ibu, ngurusnya gimana Bapak Ibu? Puluh ribuan ya. Kadang kita kalau kerja di kantor, ngurus rekan-rekan kita yang di bawah 5-6 orang, misalnya di bawah kita hanya 5-10 orang, sudah setengah mati. Ini puluh ribuan orang. Dan Musa, kita anggaplah pendeta seniornya gitu loh, yang orang tuh sudah percaya, udah melihat mukjizat dari Musa. Meot Bapak Ibu, koit, rib. Sekarang si Yosua ganti memimpin, yang orang Israel itu nggak lihat tuh Yosua itu hanya di samping Musa. Jadi kita bisa ngelihat untuk menjadi seorang pemimpin, Yosua itu sangat ya pasti keder banget dong Bapak Ibu. Puluh ribuan orang harus dipimpin, dan semua itu bergantung kepada dia. Dia ngelihat bagaimana dia dicaci, bagaimana Musa disalah mengerti. Yosua ngelihat bagaimana Musa itu digibahin oleh orang-orang Israel sehingga ada yang mati dari mereka. Yosua sendiri melihat Musa bagaimana sudah ngasih tahu sampai berbusa, tetap aja masih nggak ngerti-ngerti. Dan Yosua ngelihat waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, semua generasi pertama
mati. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, semua generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, semua mati. Yang masuk ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan, generasi kedua. Hanya 2 orang dari generasi pertama yang ikut, Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu nggak keder nggak? Waduh, bapak emaknya semua mati di padang gurun yang gua kenal. Dan sekarang aku harus memimpin anak-anaknya, dan aku nggak tahu apakah aku bisa memimpin dengan baik dan benar. Mengerikan sekali Bapak Ibu konteksnya. Ketegangan itu meningkat. Itu bukan seperti apa yang kita rasakan sekarang. Ngurus mungkin hanya 2 anak atau 3 anak, atau mungkin satu kantor dengan 20 atau 30 pegawai. Bahkan kalaupun kita CEO perusahaan besar pun paling ngurus berapa karyawan? 500 ribu, tidak puluhan ribu. Di mana 24 jam sehari mereka berjalan bersama-sama. Makanya dalam Yosua 1 dijelaskan, Allah berkali-kali ngomong kepada Yosua apa? Kalimat favorit kita? Ya, ada kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang berkali-kali. Kenapa? Keder Bapak Ibu. Keder. Tetapi menguatkan dan meneguhkan hati Yosua itu seperti apa? Dia harus bersaat teduh. Kalau bahasa kita sekarang. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 8, apa yang Allah katakan? Ingat, perkatakan Taurat itu, berarti ada kemungkinan besar. Jadi ada kemungkinan besar kan yang menulis Kejadian sampai Ulangan itu Musa, Bapak Ibu. Ada kemungkinan itu besar Musa. Nanti di Ulangan itu ada penulis tambahan kemungkinan besar. Jadi ada Taurat Tuhan dan juga 10 hukum Taurat yang sudah Allah berikan kepada Musa, yang sudah Musa tuliskan, dan Yosua itu pegang sebagai kunci hidup mereka. Hidup dia. Agar dia bisa teguh dan kuat hatinya, Allah ingatkan di tengah-tengah itu, perkatakan kitab Taurat. Jadi bukan sekedar 10 hukum Taurat ya, tapi ada semacam manuskrip, isinya itu perintah-perintah Allah dan ketetapan-ketetapan Allah. Perkatakan, renungkan siang dan malam, itu bicara saat teduh. Kemudian bertindak hati-hati, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Memperkatakan kitab Taurat ini, kenapa memperkatakan? Zaman dulu nggak ada buku Bapak Ibu, jadi semua orang nggak ada Alkitab. Jadi ada tugasnya dari Lewi lah, dan imam dari suku Lewi yang harus memperkatakan, memverbalkan. Jadi ngomong gini, jadi saya membacakan Alkitab untuk Bapak Ibu sekalian. Karena nggak ada kertas Bapak Ibu, manuskrip semua. Hanya beberapa manuskrip yang dipegang oleh imam atau Yosua. Memperkatakan Taurat itu baik kepada dirinya, kepada orang lain, merenungkannya, berarti memikirkannya, merenungkannya, mengolahnya, mencernanya dalam hati dan pikiran, dan kemudian melakukan, baca, renungkan, lakukan. Hanya dengan ini, janji Allah kuatkan dan teguhkan hatimu akan berhasil. Dan Bapak Ibu, efeknya apa? Apa efeknya bagi hidup Yosua? Kita buka Hakim-Hakim Bapak Ibu. Kita lihat Hakim-Hakim. Sampai Yosua, perjalanan hidup bangsa Israel itu indah dan memiliki kemenangan berkali-kali. Setelah Yosua Meot, Koit, Rib, Hakim-Hakim 2 ayat 10, dan saat teduh itu tidak dikerjakan oleh orang Israel, ayat 10, Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Setelah Yosua Meot, Rib, Koit, muncul satu angkatan yang tidak mendengarkan suara Allah, tidak memperkatakan Taurat itu siang malam, tidak merenungkannya setiap malam, tidak melakukannya, dan mereka disebutkan oleh penulis Hakim-Hakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau lihat Hakim-Hakim, semuanya endingnya itu buruk ya. Peranglah, diperbudaklah, peranglah. Tuhan minta pertolongan, muncul satu hakim. Hakim-hakimnya pun ada yang ngawur-ngawur, kayak Simpson. Dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa ada efek saat kita itu tidak bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat akan ada efeknya dalam hidup kita.
Dan oleh karena itu, makanya di dalam Yosua kita diingatkan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam. Yesus di dalam Markus 1 ayat 35, dituliskan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia mencari kehendak Allah setiap harinya. Beberapa penafsir menuliskan bahwa Yesus itu melakukannya setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi. Yesus berkali-kali mencari kehendak Bapa yang di surga. Dan kita lihat nggak efek hidup Yesus apa? Dia mau mati dan menderita bagi orang lain. Dia bisa memimpin 12 para murid. Satu yang gagal, Yudas Iskariot. Dan 11 sisanya menjadi para pemimpin gereja yang luar biasa dan handal. Yesus mendapatkan kekuatan dalam menjalani kesulitan-kesulitan hidup. Melawan godaan-godaan dari iblis. Dan dengan hubungannya dengan Bapa yang diasah terus-menerus ya, Bapak Ibu, hubungannya dengan Bapa diasah terus-menerus, dia tetap berada di atas kayu salib dan dia tidak turun sampai pada matinya. Kemarin saya barusan khotbah di KW dan saya baru mulai memperhatikan bahwa Yesus itu disalib itu sudah 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12, 3 jam tergantung di kayu salib. Bapak Ibu bisa bayangkan peneritaannya, dan kayunya bukan kayu kita yang mulus Bapak Ibu. Dan sudah disiksa terlebih dahulu. 3 jam dia menderita, dan Yesus bisa turun Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ya, Yesus bisa turun, dia punya kuasa. Kita lihat dalam Injil, Yesus melakukan mukjizat berkali-kali, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus bisa turun, Yesus bisa membawa bala tentara surga, tinggal ngomong, capces, malaikat dari batalion mana itu bisa turun Bapak Ibu. Tetapi dia tidak lakukan sama sekali. Dan dia bertahan dalam penderitaannya 3 jam, dan kemudian 3 jam waktu hari menjadi gelap, dan kemudian Yesus mati. Tetelestai. Sudah selesai. Nah saudara-saudara, kenapa Yesus bisa menjalani kehidupan yang efektif seperti itu? Karena dia menjalin hubungan dengan Bapanya. Yosua sampai akhir hidupnya, dia bisa membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih baik. Dia menjadi orang yang sama pentingnya sama seperti Musa. Kenapa? Karena merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah jadi Bapak Ibu, firman Allah atau Alkitab yang kita miliki adalah investasi terbaik yang kita miliki Bapak Ibu. Investasi orang percaya yang kita miliki. Nah jika kita membacanya, kita merenungkannya, dan kita melakukannya, itu akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Karena melalui Alkitab, kita akan tahu mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang tidak. Bapak Ibu, kita dipenuhi dengan motivator. Saya senang sekali dengan motivator. Saya senang dengan penulis buku, Bapak Ibu. Pada saat yang sama, kita harus mulai berhati-hati, hidup kita itu mau ditentukan oleh apa? Hidup kita mau diuji oleh apa? Misalnya, cara kita kerja, cara kita berusaha, cara kita ngurus anak, cara kita hidup, itu mau kita uji pakai apa? Penelitian sains, motivator dunia, YouTuber, influencer yang kita nonton di media sosial. Dan kemudian ada begitu banyak ya Bapak Ibu ya, kutipan-kutipan itu bagus-bagus loh kalau ikut Bapak Ibu media sosial. Kalau anak yang lebih muda, wah kutipannya bagus. Mungkin kita ngomong sama ibu-ibu di kanan, ibu-ibu di kiri, makanya hidup itu harusnya begini. Kita dengerin nasihatnya ibu-ibu ini, bapak-bapak di sekitar kita, tapi kita nggak pernah tanya, Tuhan sebenarnya kehendakmu apa sih? Nah ini yang akhirnya menjadi kesulitan bagi kita Bapak Ibu, mengapa Alkitab itu jadi nggak relevan, nggak penting bagi hidup kita. Maksudnya kayak, yang nggak ada Alkitab pun, Bapak Ibu pernah pikir nggak, kita nggak baca Alkitab 1 bulan pun, kita bisa hidup. Bapak Ibu kalau pernah punya pikiran seperti itu yang terjadi dengan sebagian besar dari kita. Saat teduh atau firman Tuhan tidak lagi relevan dalam hidup kita. Nah, dengan membaca dan merenungkan dan menerapkannya ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang penting ya tentang saat teduh. Jadi saat teduh itu bukan bicara tentang waktu ya, pagi, siang, atau malam. Kapanpun waktu Bapak Ibu mau merenungkan firman Tuhan, itu bebas. Kita tidak ada hukum Taurat. Banyak orang Kristen akan mengatakan, oh indah, paling bagus itu pagi. Secara psikologis memang bagus pagi, di mana lagi otak itu lagi lagi matang, Bapak Ibu. Bukan lagi malam. Di Alkitab tidak ada perintah baca Alkitab itu pagi. Nggak ada ya. Di Alkitab nggak ada itu perintah membaca Alkitab itu harus memakai kemeja yang rapi dan celana panjang. Nggak boleh pakai piyama. Nggak boleh telanjang dada. Ayo. Bapak Ibu, kadang-kadang saya pernah dengar, wah itu kalau membaca kita tuh harus sikapnya hormat. Bapak Ibu, maksudnya sikap hormatnya adalah badannya, tubuhnya harus kondisi hormat. Bapak Ibu nggak ada di Alkitab. Masalahnya bukan postur tubuh, tapi postur jiwa, Bapak Ibu. Tetapi jika itu menolong, ya silakan dilakukan. Tetapi di Alkitab itu tidak dijelaskan
bahwa saat teduh itu harus di waktu ini, harus dengan postur seperti ini, harus 1 jam atau 2 jam, enggak. Karena fokus utama dari saat teduh adalah kita merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak Yosua merenungkan Taurat itu siang dan malam sambil bawa pedang, Bapak Ibu, sebelum perang, Bapak Ibu. Bajunya seperti apa, pakaiannya seperti apa, kondisi hidupnya seperti apa. Nah, saudara-saudara, jadi itu fokus utama kita dari saat teduh. Apakah memang saat teduh itu relevan? Nah, saat teduh itu juga penting dalam hidup kita karena ini menolong kita semua, Bapak Ibu, untuk agar kita bisa mengenali kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Karena begini, sekali lagi Bapak Ibu, saya itu walaupun saya banyak dengar, wah ada masalah ini, masalah itu, wah si anaknya ini ngomong ini, anaknya itu ngomong ini, wah dia ada pergumulan ini dan itu. Saya bukan Bapak Ibu ya. Saya mau punya anak pun, Bapak Ibu kan bisa mengatakan, kan anak kita beda. Sekarang saya sudah menikah pun, konteks pernikahan kita berbeda. Jadi kita sendiri perlu berhubungan dengan Allah untuk mencari kehendak Allah yang spesifik, Bapak Ibu. Mencari kehendak Allah yang spesifik. Jadi agar kita bisa bertumbuh secara rohani, walaupun saya bertanggung jawab sebagai gembala Bapak Ibu, pada saat yang sama, Bapak Ibu juga memiliki tanggung jawab pribadi yang lebih besar kepada Tuhan, di hadapan Tuhan secara pribadi. Karena ada banyak hal yang kami nggak mengerti. Bagaimana mungkin saya bisa menjelaskan prinsip apa yang harus teman saudara lakukan di kantor yang saat ini sebentar lagi mau di PHK? Di kantor aja saya nggak pernah. Bagaimana saya bisa menolong Bapak Ibu membuat KPI, Key Performance Indicator, sedangkan saya aja nggak tahu apa itu KPI, hanya tahu singkatannya. Apa itu KPI? Siapa yang bisa mengintegrasikan antara firman dengan kerjanya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu kan? Andai kata pun saya punya anak 3, andai kata pun kalau punya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengatur dan mengasuh anak? Ada yang satu pendiam, tenang, kalem gitu. Ada ibu-ibu sini kan anaknya kalem ya. Yang satu berisik, cup, kanan kiri. Begitu loh. Habis itu kemudian bagaimana mengintegrasikan iman itu? Bapak Ibu, apakah berharap kepada saya saja? Belum tentu. Kalau anak saya tenang-tenang. Nah, jadi Bapak Ibu, tanggung jawab kita adalah membangun hubungan pribadi langsung dengan Allah sehingga Bapak Ibu bisa menemukannya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya semua jemaat GSRI Bapak Ibu ya, punya kemampuan ini Bapak Ibu. Ada berapa orang kita sekarang? Ada sekitar 25 orang, 25 sampai 30 orang, 25 orang. Ada 25 pengalaman hidup berbeda, di mana waktu kita nanti bersekutu, kita saling membagi apa yang mau Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada 25 pengalaman berbeda. Bapak Ibu berharap hanya satu rohaniawan, satu pengalaman. Di sini ada 25 orang. Jadi saat 25-25-nya mencari Tuhan, bergumul, wah kalau aku anakku, begini yang aku lakukan. Tuhan ingatkan seperti ini. Oh kalau aku anakku seperti ini. Oh aku berhubungan dengan istriku itu seperti ini. Nah, gitu. Kalau aku berhubungan dengan suamiku seperti ini. Gitu. Nggak tahu apakah itu bisa menolong kamu nggak? Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan coba latihan Bapak Ibu ya, secara singkat saja Bapak Ibu, kita ambil waktu mungkin sekitar 5 atau 10 menit Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa dalam waktu 5 sampai 10 menit, Bapak Ibu itu bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu harapkan dari Tuhan. 5-10 menit, apalagi melakukannya lebih lama. Ya, karena kita orang yang sangat sibuk, kemungkinan besar 5-10 menit dari 24 jam. Boleh slide-nya nggak Bapak Ibu? Slide-nya Bapak Ibu. Slide-nya Iran. Bapak Ibu, ini adalah salah satu metode ya. Jadi ada begitu banyak metode saat teduh. Ini bukan metode yang superior. Ini metode utamanya. Ingat ya Bapak Ibu, bukan ya. Ini hanyalah salah satu cara yang saya gunakan dan yang saya pelajari dan menolong. Tapi ada banyak metode lain. Bapak Ibu kalau lihat Scripture Union, ada namanya baca gali Alkitab. Saya campur-campur dengan BGA. Bapak Ibu nanti membaca dulu, kalau di Alkitab zaman dulu itu ada selembar kertas ya, cara baca renungan ya. Sekarang saya kalau beli Alkitab itu udah nggak ada lagi, nggak tahu tuh sekarang. Dulu itu kalau beli Alkitab tuh ada selembaran cara saat teduhnya. Metode apapun Bapak Ibu terserah mau dipakai apa. Tapi saya perkenalkan satu metode yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu juga agak mirip-mirip karena saya campur-campur. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita lakukan adalah pertama-tama Bapak Ibu persiapan saat teduh dengan berdoa ya. Pertama berdoa. Nah, ini yang poin kedua yang penting, yang membuat kita itu akan melihat Alkitab itu relevan atau enggak. Sebelum Bapak Ibu baca,
Misalnya hari ini kan dalam santapan harian itu kita harus baca Kejadian 14. Bapak Ibu boleh buka Kejadian 14 dulu nggak? Renungan harian sekarang itu mintanya kita baca, bukan Kejadian 14, maaf. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habel. Oke ya, Bapak Ibu udah baca ya. Bapak Ibu udah tahu ceritanya. Jadi kita nggak usah baca biar kita hemat aja. Nanti ini kita latih di persekutuan doa Rabu ya. Jadi nanti kita akan saat teduh bersama dan kita akan sharingkan apa yang mau Tuhan katakan di persekutuan doa kita nanti hari Rabu. Jadi ini lebih gambaran besar biar nggak terlalu panjang. Oke ya, Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu baca, selalu pikirkan pertanyaan ini terlebih dahulu. Konteks hidup Bapak Ibu apa? Sekarang yang saat ini sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu apa? Apa yang terjadi? Ada masalah? Ada kekhawatiran? Ada konflik? Apakah ada permohonan atau permintaan Bapak Ibu kepada Tuhan yang mungkin selama beberapa waktu ini tuh kayak minta, aduh Tuhan tolong dong anakku, aduh Tuhan tolong dong usahaku, Tuhan tolong dong aku kayaknya nggak ngerti ya tentang dirimu ya misalnya. Oke, sekarang Bapak Ibu coba pilih salah satu konteks hidup yang saat ini sedang terjadi. Ada masalah nggak? Ada kekhawatiran nggak? Ini akan menolong kita untuk nanti peka akan suara Tuhan, apa yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita hanya baca, Bapak Ibu kesulitan utama kita membaca buku renungan yang sudah ada tulisannya, otak kita tuh terpatri, udah itu yang kita lakukan gitu loh. Itu yang kita lakukan. Jadi kita nggak belajar mikir Bapak Ibu. Kita belajar menyantap makanan orang gitu loh. Bapak Ibu, rasanya berbeda saat kita disuapin sama kita nyuapin sendiri dan kita menggigitnya. Bapak Ibu, enggak. Kita perlu menggigitnya, oleh karena itu konteks hidupnya apa? Jadi Bapak Ibu selalu ingat, konteks hidup Bapak Ibu apa? Baru baca. Jangan baca dulu, habis doa langsung baca Bapak Ibu. Harus baca. Mikirin dulu apa yang terjadi dalam hidupku, yang aku pengen tahu tuh Tuhan mau bicara apa kepadaku. Baru Bapak Ibu baca 1 kali, baca 2 kali. Metode baca ada banyak ya. Ada metode Bapak Ibu perlu membaca dengan bersuara. Bapak Ibu membaca dengan bersuara, Bapak Ibu membaca bersuara dengan pelan-pelan, Bapak Ibu bisa membaca 1, 2, atau 3 kali, terserah, metodenya macam-macam cara membaca. Apakah ada ayat atau semacam pemikiran yang Tuhan berikan yang nonjol Bapak Ibu, yang tiba-tiba itu masuk gitu loh. Ada ayat yang menonjol atau semacam satu pemikiran tertentu yang tiba-tiba kok kayaknya kepikir nih, ada sesuatu nih. Setelah itu Bapak Ibu yang berikutnya renungkan. Nah, apa pesan Tuhan yang ingin Ia sampaikan kepada saya berkaitan dengan konteks hidup. Bapak Ibu kan tadi udah ada konteks hidup nih ya. Mikirin nih, pekerjaan, keluarga, anak, konflik, pengampunan, harga diri, bahkan termasuk ini ya Bapak Ibu ya. Aduh, omsetku nggak naik-naik nih, karyawanku buat masalah nih. Waduh, aku bingung nih antara mau fokus anak sama hobi nih. Aku lagi butuh healing gitu loh. Aku lagi butuh healing, tapi ada anak yang harus aku atur. Waduh, anakku udah gede nih. Sekarang mau kuliah di mana atau mau dia kerja dulu ya atau apa? Konteksnya ini penting Bapak Ibu. Jadi untuk mengarahkan kita, waktu kita mulai membaca, kita mulai tahu pesan Tuhan apa. Pesan Tuhan tuh macam-macam bentuknya. Bisa pelajaran, bisa perintah atau nasihat, bisa larangan. Mungkin Bapak Ibu waktu baca nanti Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, tiba-tiba teringat ada larangan. Tiba-tiba ini mungkin ayat yang menonjol. Kalau waktu saya baca ayat yang menonjol, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu saya. Bapak Ibu bisa beda ya waktu kita baca. Ada ayat-ayat tertentu yang muncul. Waduh, ini ada dosa apa nih? Berarti bagi saya ada satu larangan tertentu. Bapak Ibu bisa bahkan membaca ayat ini dan menemukan janji atau teladan. Bisa jadi Bapak Ibu, janji atau teladan. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Ucapan syukur, ini saya ambil dari BGA. Yang ini BGA ya, ini modelnya BGA saya ambil. Doa atau ada pengakuan dosa, tiba-tiba Bapak Ibu Tuhan mengingatkan dosa tertentu di kantor yang harus diakui. Hal apa yang harus dilakukan?
Nah, jadi saudara-saudara, ini salah satu metode yang saya pikir ini bisa menolong kita sekalian. Selalu fokus, selalu ingat konteksnya apa yang saat ini terjadi. Nah, harus ingat, wah ini berbeda dengan belajar Alkitab ya Bapak Ibu, PA. Ada namanya metode lain, disiplin rohani namanya PA, pemahaman Alkitab. Nah, kita itu harus memahami konteks, memahami teks ini ngomongnya apa, baru habis itu kita renungkan. Itu saya nggak ajarkan sekarang. Saat teduh bisa dilakukan dalam waktu 5-10 menit. Bapak Ibu bisa dalam perjalanan waktu Bapak Ibu di kereta. Paling ideal memang kalau ada waktu yang tidak terganggu sama sekali ya Bapak Ibu. Ada waktu yang tidak terganggu sama sekali. Itu paling ideal, paling ideal. Tetapi kita tidak hidup di zaman hukum Taurat di mana waktu suci itu waktu pagi hari, itu waktu suci itu waktu malam hari, enggak ada hubungannya Bapak Ibu. Tujuan utama dari saat teduh adalah kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi kita bisa lakukan dengan posisi manapun dan dalam waktu manapun. Termasuk posisi kita lagi tengkurap, Bapak Ibu. Oh, ini bagi sebagian kita mungkin kita mulai gelisah nih. Tengkurap, telanjang dada. Nah, Bapak Ibu sebagian besar dari kita itu mulai melihat, kita itu mulai kembali ke zaman PL. Bapak Ibu lihat nggak, banyak orang Kristen sekarang itu kembali ke zaman PL. Saya ingat seorang bapak-bapak cerita kepada saya, menarik sih, waduh, saya tuh nggak demen sekali ya kalau hamba Tuhan itu khotbah itu nggak bawa Alkitab, bawanya iPad atau misalnya kayak tab. Nggak suka. Jadi setiap kali kalau mau khotbah, misalnya kalau saya lagi datang, saya hanya bawa iPad atau tab atau apapun lah yang murah-murah itu, misalnya tergantung uangnya ya. Dia sodorin Alkitab langsung, biar dia pegang. Bapak Ibu itu perjanjian lama loh, itu orang perjanjian lama. Harus melakukan satu perilaku tertentu agar bisa diterima di sisi Tuhan. Itu kan preferensi ya, kesukaan. Bicara di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kita tidak ada postur atau waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Lakukan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Dan lakukan hal yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi semoga ini bisa menolong kita ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ingat, persiapan saat teduh selalu ini hal yang biasa kita orang itu nggak pernah ajarkan ini tuh nih. Biasanya ini di berbagai metode saat teduh ini nggak ada. Ini yang agak sedikit sulit. Konteks hidupnya apa? Nah, semoga ini menolong Bapak Ibu. Apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup? Apakah ada permohonan atau permintaan kepada Tuhan? Kemudian baru Bapak Ibu baca. Nah, nanti di persekutuan Rabu kita akan latih ini lebih spesifik ya. Jadi kita nggak hanya sekedar doa. Saya akan ajarkan dan latih ini langsung. Baru setelah itu baca, baru setelah itu renungkan dan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu nggak mau pakai ini pun sebenarnya nggak masalah. Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu nggak lakukan ini pun nggak dosa. Tetapi butuh kepekaan yang ekstra. Misalnya nomor 2 ini nggak dilakukan ya, langsung baca nih, habis doa, baca, dan misalnya renungkan, dan apa yang harus dilakukan, itu butuh usaha yang lebih besar Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita nggak make sense, makanya orang sedikit, mohon maaf nih, kadang-kadang kita sedikit males Bapak Ibu kalau nggak baca renungan yang sudah tidak ada penulisnya. Jadi kita nggak suka baca Alkitabnya. Kita sukanya renungan harian, santapan harian, mana sorgawi, yang saya selalu pakai ya Bapak Ibu ingat ya, itu bukan dosa, saya juga pakai. Kenapa? Karena sudah ada orang yang menuliskannya untuk kita gitu. Jadi jadi Kejadian 4 Bapak Ibu kalau baca santapan harian nanti bicara tentang ini. Oh, jadi ini ya bicaranya ya. Jadi otak kita nggak terasah dan nggak terlatih untuk mengkaitkan firman Tuhan dengan konteks hidup. Ya tidak heran Alkitab itu nggak relevan bagi sebagian besar dari kita. Nah, jadi semoga ini menolong. Doa, pikirkan konteks hidup apa kekhawatiran, apa masalah, apa ada permohonan atau permintaan, apa ada pergumulan, termasuk pekerjaan, mau hobi, Bapak Ibu apapun. Aduh Tuhan, perutku nggak enak, sakit mulu gitu loh, apa aku harus ke dokternya? Bahkan pertanyaan sesimpel itu Bapak Ibu. Baca, renungkan, kemudian habis itu aplikasikan. Nah, semoga ini menolong kita menjadi murid Kristus dengan lebih baik lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, ini kami Tuhan, biar kiranya Engkau boleh menolong kami untuk boleh membangun latihan rohani saat teduh dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan boleh pimpin kami. Kami menyadari bahwa seringkali Alkitab itu tidak relevan, tidak bermanfaat bagi kami. Tuhan ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kembali terus melatih diri kami. Kembali lagi dan lagi dan lagi. Untuk kembali kepada firman-Mu daripada motivator dunia. Kembali kepada firman-Mu daripada para psikolog di luar sana.
Kembali kepada firman-Mu daripada influencer-influencer, YouTuber-YouTuber di luar sana. Kembali kepada firman-Mu Tuhan, daripada sekedar nasihat-nasihat atau pengalaman orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong agar kami terus mencari Engkau dan mencari kehendak-Mu dalam firman. Dan tolong kami untuk menjadi bertumbuh serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.